Metode penelitian, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi antara individu-individu untuk mengidentifikasi perilaku bullying secara objektif. Halo semuanya, jadi kali ini saya sedang bersama salah satu murid SMA Islam Al Medan bersama kakak. Bersama saya Siti Khalidah Wahab. Menurut pendapat kamu, ada nggak sih pembulian di sekolah ini? Secara langsung tidak pernah ada kasus pembulian, cuma kalau saya lihat secara kasar mata, saya melihat komunikasi antara teman saya dan teman saya, bercanda mereka itu terkadang berlebihan menurut saya yang ya bagi saya itu pembulian, cuma bagi mereka sendiri bukan pembulian. Kenapa kamu bisa menyebut bercanda mereka itu sebagai bulian? Apa yang mereka lakukan? Jadi terkadang bercanda mereka itu sering membawa fisik temannya yang padahal mereka sudah belajar kalau itu rasis, yang itu bisa menyebabkan sakit hati kepada temannya, walau kadang ekspresi temannya hanya senyum, tertawa, padahal dia tidak tahu mungkin sakit hati gitu. Nah, gimana cara kamu mengatasi pembulian yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, yang teman-teman saya lakukan pastinya menasihati orang tua, saya akan menasihati dia dengan cara tidak boleh melakukan seperti itu, karena kita tidak tahu perasaan orang bagaimana. Lalu langkah keduanya juga dari memang tidak boleh dinasihati, mungkin saya akan melaporkan kepada guru atau staf yang ada di sekolah agar tindakan dia bisa ditindaklanjuti di kondisi ini. Nah, pendapat kamu sudah bagus. Saya harap kamu akan menerapkannya di lingkungan sekitarmu ya. Latar belakang masalah. Bullying adalah perilaku agresif yang terus-menerus dan disengaja terhadap seseorang yang memiliki kekuatan atau kelemahan yang lebih rendah. Ini bisa terjadi di sekolah, tempat kerja, bahkan di dunia maya. Bullying dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap bullying meliputi kekuatan fisik, kekuasaan, ketidaksetaraan, dan lingkungan sosial. Rumusan masalah bullying. 1. Apa dampak psikologis dan sosial dari bullying? Dari dampak psikologisnya, korban bullying bisa stres, cemas, sulit berkonsentrasi, dan tidak percaya diri. Dampak sosial dari adanya bullying memiliki dampak sosial yang sangat serius, seperti rusak kepercayaan kepada orang, meningkatnya depresi, dan kecemasan pada korban. Hal ini juga memicu isolasi sosial pada hubungan interpersonal. 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku atau korban bullying? Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying. Di antaranya, faktor individu, kebutuhan untuk mendominasi atau merasa lebih kuat dari orang lain, atau kurangnya empati terhadap orang lain. Kalau faktor lingkungan di mana seseorang dibesarkan atau situasi di sekolah ataupun di tempat kerja yang memperbolehkan atau bahkan mendorong perilaku bullying dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi pelaku bullying. Faktor keluarga, pengalaman negatif di rumah seperti kekerasan bisa mempengaruhi seseorang menjadi mengembangkan perilaku bullying. 3. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi bullying? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi bullying. Di antaranya, yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari adanya bullying dan cara untuk mencegah melalui program-program pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, edukasi empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Penting untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan bagaimana bersikap baik terhadap sesama. Tujuan penulisan 1. Menyediakan pemahaman mendalam tentang fenomena bullying termasuk penyebab, dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 2. Mengidentifikasi strategi pencegahan dan intervensi yang efektif untuk mengurangi kasus bullying. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatasi masalah bullying. Hasil pengamatan menunjukkan adanya pola interaksi
yang berbeda antara pelaku bullying, korban, dan saksi dalam situasi tertentu. Pola interaksi ini mencakup intimidasi verbal, perilaku agresif, isolasi sosial, dan ketidaknyamanan emosional. Kesimpulannya yaitu, dengan memahami pola interaksi dan dinamika kelompok dalam kasus bullying, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying di sekolah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan bullying. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini, bullying itu tidak hanya berupa kekerasan. Bullying ini juga bisa terjadi karena ejekan dan makian sebagainya. Nah, mulai saat ini, say no to bullying.